Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiq wal bashar. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, pimpinan daya, pendiri, pembina, Ketua Umum, Sekjen, para tokoh-tokoh, para guru-guru, para masyayikh, para abu-abu, asatizah juga hadir di tengah-tengah kita. Polri yang selama ini saya lihat-lihat di YouTube, Masya Allah. Allah jaga beliau ini semua, amin. Amin. Hadir juga membersamai tokoh-tokoh muda seperti Kanda Bang Dezul, Masya Allah. juga owner Sidik HP juga ada di sini. Masya Allah. Ada yang kenal? Ada Bang Sidik, ada Bang Teguh Mail. Jangan lupa nonton podcast kalau pulang ya. Masya Allah, tabarakallah, kita baru dari sana tadi. Dan mobil khusus teristimewa hadir bersama saya, orang tua saya, Abun Sabirin Nawi. Semoga Allah jaga beliau, amin ya rabbal alamin. Sejatinya saya hanya menumpang nama saja. Nama saya ini kalau dibaca panjang Muhammad Amin Sabirin Habibi Nawi. Muhammad Amin itu nama kakek, Sabirin nama beliau, Nawi juga nama kakek yaitu ayah beliau. Yang nama saya di situ hanya satu, Habibi. Dari kecil ingin dipesankan oleh beliau namamu diapit oleh 3 nama yang lain. Jadi sejatinya kita hidup hanya menumpang pada nama orang tua kita. Sejatinya kita hidup hanya menumpang pada doa mereka dan berkat doa orang tua, doa guru-guru, doa Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah Habibi berada di depan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya kalau melihat Untuk suaranya apa jelas? Adik-adik, kalau melihat ke kanan, dari awal sudah mulai curiga, ini kok podiumnya ditaruh di sebelah sini. Ya. Ingin sedikit menguji keimanan. Masya Allah. Adik-adik sekalian, kalau ingin berbicara, memberikan nasihat rasa-rasanya tidak pantas. 1999 Dayah ini kembali dibangunkan, didirikan, sedangkan Habibi baru lahir saat tahun itu. Masya Allah. Maka saya rasa untuk berbicara tentang nasihat, tapi melihat adik-adik sekalian, kita ngobrol barengan anak muda aja ya. Masya Allah. Pesan dari guru kami, Allah yarham Abu Tilung Angen. Beliau katakan beristiqomah dalam bud dan semubut. Begitu saya sampai di sini, saya dihadiahkan buku biografi Abuya di Krungkali. Di awalnya saya buka langsung membaca penggalan Al-Quran. Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalul malaikah. Rupanya kunci istiqomah dalam bersemebut, kunci istiqomah dalam kebaikan itu dimulai dari komitmen. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Tuhanku adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah.
Ketika kita berkomitmen bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita akan rida dengan apapun yang Allah perintahkan. Maka kita akan rida dengan apapun yang Allah ridai. Yang kita kejar akhirnya bukan lagi predikat dan pujian manusia, tapi di mana letaknya rida Allah. Rida Allah fi ridal walidain. Rida Allah itu ada pada rida kedua orang tua. Maka kalau kata orang tua mondok-mondok, kalau kata orang tua jakbut. Kalau kata orang tua mengaji. Kehadiran adik-adik sekalian di sini menghindari sebuah hadis dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, asyaddun nasi husratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Yang paling rugi manusia, ramai ujung dia kan? Manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah orang-orang yang dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak pergi ke jalan menuntut ilmu. Dan yang lebih rugi lagi, dia sudah berada di jalan ilmu lalu belok kiri meninggalkan jalan yang membawanya ke surga lebih dekat itu. Karena kata Nabi, siapapun yang berjalan di jalan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia untuk menuju jalan menuju surga. Saya datang ke Abu di Serambi Aceh, di Melabuh. Pesan beliau satu saja, bagaimana seorang santri itu bisa berdampak, bagaimana seorang santri itu bisa sukses. Abu, saya bertanya, apa yang bisa saya sampaikan kalau berbicara di hadapan adik-adik santri? Beliau katakan, sampaikan dua saja. Kunci ilmu itu dua. Pertama, amal. Kedua, disiplin. Kalau kita mau beramal, kalau kita mau mengamalkan, insya Allah ilmu itu jadi barakah. Ilmu jadi barakah dengan amal, kita bisa sukses dengan disiplin. Karena banyak sekali setelah mendapatkan ilmu kita berat beramal. Adik-adik ngerasain itu sekalian? Iya toletnya. Nanti mau ale. Tiba kamu galang-galang tu. Apa yang membuat kita berat dalam beramal? Kita tahu salat sunnah tapi berat salat sunnah. Kita tahu amalan-amalan tapi berat melakukannya karena salah dalam niat menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam. Siapapun yang datang kepadanya kematian, dia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam. Tapi hari ini kita belajar bukan untuk itu. Kita belajar untuk mengajar. Begitu selesai, kita berhasil mengajar, kita berhasil jadi ustaz. Setelah itu amalan menjadi berat. Ketika jadi santri, Masya Allah, berada di saf depan. Ketika jadi santri, tenang tak kita pegang ustazah ni. Ya, ada yang begitu? Ada yang jawab santrinya apa ustazahnya ini? Ketika jadi santri berada di saf paling depan. Ketika jadi santri amalan sunnahnya Masya Allah. Begitu jadi ustaz, salat jamaah mulai ditinggalkan. Banyak seperti itu. Bagaimana dewan guru seperti itu didenda apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat amalan itu berat? Karena niat. Ketika niat kita untuk mengajar, maka selesai amalan itu di situ. Tapi kalau niat kita untuk menghidupkan Islam, selama kita hidup, selama itu pula tugas kita adalah menghidupkan Islam. Sebagaimana kata Nabi, ta'allamu ma syi'tum an tata'allamu. Belajarlah kalau kau mau belajar. Belajar setinggi-tingginya, baca sebanyak-banyaknya, tapi kamu tidak akan pernah dibalas oleh Allah hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 menit. Hah? Lelah dah ni. Insyaallah, insyaallah. Adik-adik sekalian,
kenapa kita harus mengaji? Pakan tayo harus tajak? Najak gula? Jak benar, jak sekolah bila. Kenapa kita harus mengaji? Orang itu kemungkinannya hanya dua. Kalau dia pintar berbicara, munyohana itu mubun, itu mengut. Kalau dia pintar ngomong, kalau nggak bisa semubun, maka konsekuensinya itu mengut. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pintar berbicara. Apabila dia berkata, dia berdusta, nyohana cara itu mengut, hebat dia kau. Betul? Apabila ia berjanji, ia mengkhianati, nyohana cara poles. Hebat dia kau ketika berjanji. Maka hati-hati ketika adik-adik sekalian pintar public speaking, pintar berbicara, tapi tidak diasas, tidak dibangun atas dasar agama, atas dasar takwa, maka yang ada hanyalah nilai-nilai yang keluar dari moral yang ditanamkan oleh Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajilah sampai kapan? Panjang dah. Mengajilah sampai kapan? Allah gandingkan liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum. Sampai kalian faqih, sampai kalian bertafaqquh, sampai kalian benar-benar mengerti, kemudian liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalian semua akan pulang ke kampung halaman, maka bawa nilai-nilai yang kalian dapatkan di Darul Ihsan. Ini kalau secara arkanuddin Darul Ihsan, kalian sudah berada di makam anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalian sudah melewati makam Islam, iman, sampailah ke Darul Ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah, jika tidak maka merasa bahwa Allah selalu hadir melihat kita. Siapapun yang bermaksiat, kata Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, siapapun yang bermaksiat, dia meyakini bahwa Allah melihat dia, maka dia bermain-main dengan pandangan Allah. Siapapun yang bermaksiat, dia yakin Allah tidak melihat dia, maka dia kafir karena meyakini bahwa Allah tidak melihat. Maka hadirnya kita di sini sedang menjemput ihsan, sedang menjemput makam tertinggi, sedang menjemput martabat ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Masya Allah, tabarakallah. Sudah? Belum. Okay. Ya, kita bisa lebih ngobrol nanti, tanya-tanya. Boleh? Boleh. Okay. Baik, luar biasa penyampaian Tuku Habibie, beri tepuk tangan dulu untuk Tuku Habibie. Jadi kalau Tuku Habibie suruh kita mondok, jadi bukan beliau hanya suruh-suruh saja. Beliau diamanahkan oleh Abun, bahkan tidak boleh pulang kampung halaman. Betul Tuku Habibie? Ini semakin tersebar semakin beban saya. Jadi orang-orang sudah notice dan tahu pantang pulang sebelum 20 tahun. Karena sebelumnya orang-orang nggak tahu, tapi Masya Allah, tabarakallah. Ini berangkat sebelum 20 tahun, berarti di tahun berapa? 2010. 2010, 2030 baru boleh pulang dari Yaman, begitu? Insya Allah. Insya Allah. Tunggu 20 tahun lagi, baru boleh. Tuku Habibie, ini tentu inspirasi banyak sekali yang menyebar karena televisi disaksikan oleh seluruh masyarakat Aceh. Bahkan saat itu mungkin santri juga sedang libur dari daya, juga menyaksikan, bahkan ada yang sampai ketinggalan tarawihnya, Ya. sholat isyanya, sampai tunggu-tunggu Tuku Habibie lupa sahur, bahkan subuhnya ketinggalan. Mau Tuku Habibie tanggung dosa mereka? Tidak. Kalian klarifikasi Tuku Habibie jelas, berarti kita harus qadha sholat yang sudah kita tinggalkan. Baik Tuku Habibie, tadi beliau banyak sekali menginspirasi kita para santri karena sejatinya beliau adalah alumni daya. Beliau pernah mondok seperti kita, dan secara profil yang kami tahu dan kita bacakan bahwa di SD Mutualang Dayah Bustanul Ma'arif, ya, di Aceh Barat,
Kemudian beliau ke Aceh Selatan, SMP IT Darul Aminin, Peluman. Sampai negeri 3 loh ya. Iya, langsung dikoreksi. Bang berikutnya di Mas Ulumuddin, Dayah Ulumuddin Kota Lusmoe, sama seperti kita. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ada kesempatan untuk jadi seperti Tengku Habibie karena prosesnya sama, ya. Jadi itu barang, gitu ya. Berikutnya beliau juga berada di Dayah Darul Huda, Lung Angen di Kabupaten Aceh Utara. Makanya orang-orang Aceh Utara juga bangga, orang Aceh juga bangga beliau menempuh pendidikan di keliling Aceh, mewakili wilayah-wilayah Aceh, dan beliau melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Apa yang bisa dibagikan Tengku Habibie untuk semangat menempuh pendidikan? Kadang-kadang dari teman-teman kita di sini juga seringkali cengeng, rindu dengan orang tua, rindu dengan sajian-sajian yang lebih nyaman, teduh dengan keamanan. Tentu Tengku Habibie ini melalui proses-proses perjuangan. Tengku Habibie, sial betul ya, sudah lama sebelum aksi, sebelum mengikuti aksi tahun berapa Tengku Habibie? 2019 sudah ya. Di platform media sosial, nggak kita sebutkan akunnya karena nanti TikTok harus bayar ke kita iklan, Facebook ya, Instagram beliau tampil dengan akun beliau Nawawi ya, Habibie Nawawi. Banyak sekali potongan-potongan dakwah inspiratif untuk beliau yang beliau sampaikan di sana. Dan yang saya kagumi adalah Indosiar mempublikasi bahwa video tersebut juga terlibat beliau dalam proses editing dan pengambilan. Boleh Tengku Habibie ceritakan seberapa penting santri berjalan seiring dengan digitalisasi media dan dakwah itu hidup dengan media itu sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Pulang dari sini semuanya bikin konten ya. Masya Allah. Kita itu jadi santri harus bisa melihat peluang, harus bisa melihat lapangan, harus bisa membaca kondisi. Tujuannya satu, menjemput manusia, membawa mereka kepada Allah, menjemput mereka dakwah ilallah dengan cara-cara yang diridai dan direstui oleh Allah. Kadang memang kita yang harus datang, kadang memang kita yang harus hadir. Makanya dalam Quran Allah katakan kepada Nabi Allah Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, datang ke sana. Kadang-kadang bukan mereka yang harus datang ke masjid, tapi kita yang harus datang ke pasar. Kadang-kadang bukan mereka yang harus masuk ke majelis taklim, tapi kita yang harus keluar ke warung-warung kopi, mengaji, mengajar. Ala kulli hal, berdakwah itu banyak cara. Karena dakwah sejatinya tidak menyeramkan itu. Dakwah itu bahasa Arab. Di sini kita belajar bahasa Arab tidak? Dakwah kalimat isim apa? Isim? Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya apa? Tengku-tengku agam? Da'a. Artinya apa? Memanggil, memanggil, mengajak, bukan memerintahkan. Bantu posting ulang. Kita kalau manggil orang dia lihat, alhamdulillah, nggak lihat ya sudah. Maka konsepnya dakwah wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kita sampaikan, kita tugasnya menyampaikan. Dia dengar alhamdulillah, tidak dengar kita tuntas kewajiban dengan Allah. Karena dakwah itu mengajak, memanggil. Maka kalau dia nggak mau menoleh, jangan baper. Mungkin dia tidak merasa terpanggil. Maka sampaikanlah dakwah dengan cara-cara yang sejuk, dengan cara-cara yang mengajak, bukan mengejek. Ya, luar biasa Tengku Habibie, beri tepuk tangan untuk Tengku Habibie. Tapi ada yang kurang untuk Tengku Habibie. Mereka ingin mendengar Tengku Habibie panggil sahabatnya. Oh. Sahabat Habibie. Sekali lagi. Nah, nonton asile. Nah, Nonton bagai gua. Silakan, udah berbayar. Ya, baik, karena Tengku Habibie juga
penting untuk menjaga kesehatan beliau dan kita doakan beliau sehat selalu. Perjalanan panjang juga beliau lalui. Beliau akan juga kembali sampai ke Yaman menyelesaikan pendidikannya. Insya Allah kita berikan kesempatan bertanya untuk satu orang saja. Ada yang berani? Satu putra, satu putri. Kita ulangi, satu orang putra. Ini yang di depan ya. Oh, yang di belakang, yang di samping. Oke. Berdiri. Boleh ke depan saja. Yang putri, satu orang maju. Yang putri di situ. Bantu posting ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Nabi Al-Faizin mewakili dari teman-teman kami Santri Putra untuk bertanya, bagaimana kiat-kiat konkret bagi kami khususnya Gen Z sekarang untuk menjadi seorang dai ilallah yang tidak hanya handal dalam skill dan kondang di sosial media, akan tetapi juga memiliki persiapan ilmu dan mental yang kuat dalam menjawab tantangan zaman saat ini, dan juga tetap menjaga kesucian hati sebagai hamba Allah. Begitu, Tuhan Habib. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mau lagi ke penanya yang putri. Memang beda untuk Habibie. Kalau saya jalan kemari, mereka biasa saja, nggak usah. Kita kasih pertanyaan saja langsung ke Habibie, biar sekalian jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Malika Tuhanin. Saya merupakan salah satu alumni Daya Darul Ihsan. Baik Ustadz, saya ingin bertanya tentang, saya sebagai generasi muda, saya sering melihat bahwa di luar sana bahwa prestasi sering diukur dengan duniawi. Nah, bagaimana kami sebagai alumni Daya bisa menyeimbangkan antara prestasi dunia dan nilai akhirat tanpa kehilangan jati diri? Mungkin itu aja ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siddiq HP, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Insya Allah Bang Siddiq kami juga hadir. Satu lagi boleh? Boleh? Oh, boleh. Santri ya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah kita matikan lagi komennya. Perkenalkan, nama saya Siti Faizah Hamidah selaku salah satu santriwati Darul Ihsan. Saya ingin menanyakan, apa kiat-kiat bagi seorang perempuan terkhusus bagi santriwati agar dapat berperan aktif dalam membela agama dan bangsa, tetapi tetap sejalan dengan agama dan akidah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, refleks maaf. Bikin ni penonton ni. Luar biasa dari para santri Darul Ihsan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Daya Darul Ihsan Kota Jakarta. Maaf. Untuk menjawab 3 pertanyaan. Refleks. Lawak. Yang pertama, apa berdiri aja. Tengku sudah bertanya, Masya Allah luar biasa. Tadi apa? Iya, Tengku Noval. Siapa? Tengku Nabil. Iya. Tengku Nabil. Apa pertanyaannya? MC-nya juga nggak nyata. Kiat-kiat ya. Lebih ke kiat-kiat ya. Kiat-kiat berdakwah, persiapan. Masya Allah, tabarakallah. Saya dulu pas kelas 3 belajar di Nimbo, ini nih gue namanya. Semak. Namanya. Ini kitab baca kitab. Luar dalam. Beda pendek apa baca terjemahan. Jangan sampai nanti kamu cuma baca buku tidak baca sumbernya. Itu yang beliau sampaikan. Artinya dakwah itu memang harus terus diiringi dengan belajar. Belajar. Berdakwah itu adalah berbagi ilmu, bukan berhenti menuntut ilmu. Itu satu. Jadi jangan sampai ketika dipanggil al-ustaz, al-syekh, sudah nggak bisa belajar lagi nggak. Guru saya diam mengatakan, ketika kamu ditanya satu hal yang kamu tidak tahu, jangan jawab. Karena itu tandanya Allah ingin memberikan kamu sesuatu yang baru.
Begitu ditanya, apa yang Allah inginkan? Kita nggak mengerti. Allah ingin kita cari itu ilmu. Allah ingin kita cari tahu satu ilmu, satu pertanyaan itu. Kalau dalam berdakwah, saya dulu awailun di daerah lunduk di Utara, lunduk dulu buka kitab. Lo buka kitab, turah juga dong. Anak tadi tu ada ngomong, turah nengok pun turah anak kedua turah salah. Ya kan? Baru kelas yang kedua. Tapi memang begitu. Harus dibiasakan. Yang kebayangkan di kulung na tertodorong, padahal orang. Jadi memang harus terbiasa untuk berbicara dan hidup di dalam alam khayalan saja dulu. Yang paling penting adalah gosok aja. Setrika terus. Lama kelamaan akan panas. Kuncinya benang dilocok. Paham? Harus belajar. Ya, jangan setrika-setrika saja. Bicara banyak, tapi tidak mau membaca. Jangan. Semakin kita banyak bicara, semakin kita banyak berbagi dengan diiringi dengan banyak yang membaca, insya Allah lama kelamaan itu setrika akan panas dengan sendirinya. Tapi jangan kelamaan berbicara, nanti terbakar. Kemudian Ya, pertanyaan dari alumni tadi ya. Yang kedua. izin alumni yang bertanya. Diulang intinya aja, ulang. Tadi oh ya. Kayak gue ini. Karena begini, Nabi itu katakan, kita sekarang ini tipenya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin mencerdaskan, pengen jadi apa itu cerdas? Al-Qayyis kata Nabi. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita santri harus beda. Kita santri harus visioner. Dia tidak hanya melihat apa yang terjadi 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi apa yang terjadi setelah mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nafs kita, diri kita harus melihat apa yang akan terjadi esok hari. Ghadnya kita bukan 10-20 tahun ke depan, tapi ghadnya kita, besoknya santri adalah apa yang ada setelah mati. Tapi jangan juga terlalu banyak ingat mati sampai berarti terlebihan atau belajar. Jangan juga ya, karena kata Imam Lutfi bin Ali Al-Haddad, sebenarnya ketika kamu belajar jangan ingat mati. Lagi baca kitab ya, lagi belajar jangan ingat mati. Nanti kalau lagi belajar ingat mati tiba-tiba nggak semangat kita. Tapi kalau lagi banyak wasiat, kalau lagi banyak lalai, maka akhiru min dzikri hadhihi ladzat, perbanyaklah untuk mengingat mati. Salah satu yang dikritik oleh guru kami Al-Habib Abdullah Abu Bakar Al-Adli bin Ali Al-Masyhur, santri itu saat ini sering kali terjebak dalam 3 visi dia. Semuanya duniawi, syahadah, wadhifah, ratib. Dia dapat ijazah, dia dapat pekerjaan, dia dapat duit. Selesai. Jangan sampai seperti itu. Karena kita santri tahu ada hidup setelah mati, maka siapkan hidupmu di dunia, tapi jangan lupakan hidupmu setelah meninggal dunia. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Iya, satu lagi Tengku Habibi. Hai bunuh catat gue. Boleh tak kata-kata bunuh dari Tengku Habibi. Ada 2 perempuan yang tidak ada lebih baik daripadanya, kata Nabi dulu. Asia dan siapa? Maryam. Apa yang ingin Nabi sampaikan adik-adikku perempuan? Apa yang ingin Nabi sampaikan? Apakah tidak ada yang bisa meniru ini 2 orang? Bukan. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Kalau kau mau sukses, ikuti 2 orang ini. Asia, istri Fir'aun, dia mendidik. Siapa yang dia didik? Nabimu? Bahasa sekarang dia babysitter. Dia ibu angkat. Dia ibu angkat dari seorang Nabi Musa. Nabi Musa kemudian besar menjadi Nabi. Maryam, anaknya Nabi Allah Isa, lahir tanpa bapak, tapi dia berhasil single parent mendidik anaknya. Apa yang bisa kita pelajari? Perempuan itu adalah yang mencetak generasi-generasi bangsa, yang mencetak pendidik-pendidik, yang mencetak guru-guru besar. Kami lelaki ini tidak ada apa-apa. Kami semuanya berasal dari perempuan. Maka kalianlah sebelum mencetak, sebelum mendidik, sebelum
sebelum menghasilkan anak-anak yang terdidik, anak-anak yang berkarakter mulia, maka kalian harus terdidik. Persiapkan dulu ilmu itu. Bagaimana mungkin bayangannya lurus kalau bendanya bengkok? Maka kita harus lurus agar anak-anak kita juga ikut lurus. Al-A'raf ayat 58, Allah katakan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Tanah yang subur itu akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang baik bi'idzni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Abu Habibie narasi demi narasi terlihat beliau sangat berilmu. Baterai lu sisa 10%. Dengan meriah dan berbahagia untuk beliau. Kita bangga, Aceh bangga dan santri Aceh bangga. Takbir! Akbar. Baik, Tengku Habibie, di kegembiraan kami di malam ini kita tentu mengucapkan terima kasih kepada Tengku Habibie atas waktunya beserta tim yang telah berhadir membersamai Tengku Habibie. Dan di satu menit terakhir kita minta Tengku Habibie untuk memberikan closing statement dan sekaligus menutup dengan membaca doa. Selfie ke? Baik, closing statement kepada Tengku Habibie. Ya Allah, ketinggalan. Apa Doa, tiga. Maaf penonton karena selfie di akhir. Maka kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ketentuan nilai kadar kita itu bukan tentang hari ini. Hari ini kau santri, besok bisa saja jauh dari ilahi. Maka jangan pernah bangga apa yang kita dapatkan hari ini. Terus bersyukur, mensyukuri nikmat itu penting untuk merawat nikmat. Innamal a'malu bil khawatim, penentuannya ada di akhir. Kalau hari ini kita berada di jalan Allah, mintalah istiqomah agar senantiasa berada di jalan Allah, agar senantiasa selalu fi sabilillah. Dan bantulah istiqomah itu dengan doa kita, doa orang tua kita, dan doa guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, Alhamdulillah, baterai sisa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi